Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, tak ada kenikmatan yang tertinggal kecuali perbincangan dengan orang-orang yang berakal. Merujuk dalam kitab Musnad Imam Syafi'i rahimahullah, ada suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu kalau di sini ada 3 hadis terhadap kaum Quraisy. Ini mungkin nanti akan dipetik pelajaran dari sana. Hadis yang pertama intinya adalah mengatakan bahwa tidak seorang pun tidak boleh menghina kaum Quraisy, karena di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, Allah SWT akan membalasnya. Yang kedua, di hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum Quraisy jika tidak sombong, maka Rasulullah itu akan memberikan suatu pelajaran atau menceritakan apa-apa yang ada di sisi Allah SWT. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang ahli amanah itu adalah kaum Quraisy. Nah, ini orang yang dapat dipercaya. Pertanyaannya adalah, satu di antara ketiga apa yang sudah disebutkan di dalam hadis riwayat di dalam kitab Musnad Imam Syafi'i rahimahullah adalah pentingnya menjaga amanah, dan kenapa sebuah kaum ini diistimewakan oleh Rasulullah dan Allah SWT. Yang ditanyakan tentang, tentunya akan berat bahwa manusia itu sesuai dengan nasnya hanya manusia saja di antara makhluk-makhluk yang lainnya yang kuat atau mampu atau menerima aman hidup, padahal aman itu sangat berat. Dan ini hanya kalau dulu dihadiskan di dalam hadis, hanya kaum Quraisy lah yang sudah dulu ahli aman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa faqbadal mu'minin adala a'mali salih wa syarah sudur awliya'i muttaqin bil iman wa majaa bi rasul min al-hikmati wal 'ilm wa kashafa qulub ahbabihi habab al-jahalati wa dalalah wa yashar lahum al-baqiyati shalihat ma yatabawuna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matar bukayalukum ayasya wa yahtar min al-makhluqat ahmadu subhanahu ala ma lahu min al-asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma'asdahu min al-in'ami wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah syahadatan abdu biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya daim al-qadri ala al-bariyah ya basit al-yadaini bil-afiyah ya sahibul mawailisani salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa fir lana ya dalula fi hadil asiyah birahmatika ya rahmar rahimin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa waskuruhu warabih wasadara
asdalu asnatan bidzikri fasaidu man dzakar. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yabiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tala umruhu uskurhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul mu'alim wa rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, alhamdulillah. Hari ini, pada siang hari ini kita sama-sama hadir di halaqah yang mana tujuan niat yang penting dalam mendatangi majelis bahwa itu adalah hukum menuntut ilmu adalah fardu, artinya wajib. Yang mana kewajiban adalah bentuk orang yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku percaya pada hari pembalasan, hari akhir. Maka tidak ada modal dan bekal kita kecuali kita mau duduk di majelis dan niat untuk mengambil warisan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dikuatkan dan disahihkan dalam hadis-hadis yang lain bahwa nuntut ilmu itu adalah keutamaan. Dan keutamaan itu adalah bentuk kemuliaan. Dan kemuliaan itu diraih dengan ketakwaan. Maka kalau kita hadir dalam satu majelis dengan niat betul sungguh-sungguh kita untuk mendapatkan satu pelajaran atau satu nasihat, itu sangat berarti dan besar nilainya di sisi Allah dan melebihi dari kebaikan seluruh dunia dan isinya. Itulah keutamaan kita untuk mengetahui ayat demi ayat, hadis demi hadis, sehingga kita bertambah ilmu pengetahuan itu, bertambah pula kedekatan kita kepada Allah, sampai kita mengetahui bentuk keberuntungan orang-orang yang beruntung. Yang pasti orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Maka untuk itulah dipastikan orang yang beriman itu pertama pasti diampunkan dosa-dosa kita. Dan kompensasinya dosa-dosa itu bukan hanya kepada kita, tapi seluruh keluarga kita. Bahkan dominan yang paling utama adalah kedua orang tua kita. Apa kita nggak senang orang tua kita itu senang? Apa kita nggak senang kalau orang tua kita, guru-guru kita juga senang? Karena bisa membawa anak. Tapi walakin asarun nas la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Maka susahlah orang yang tidak mengetahui amanah. Maka celakalah di dalam kehidupan ini orang yang betul-betul meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diputuskan, ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka untuk itu kita jangan mengkhawatirkan diri, tapi khawatirkanlah kehidupan yang sesudah mati. Kalau di dunia ini hanya mengkhawatirkan diri, takutnya kemiskinan, takutnya tidak ada pekerjaan, takutnya dengan segala macam bentuk yang menakutkan, yang mengerikan. Tetapi sebenarnya
sangat menakutkan adalah ketika dalam kematian. Karena taruhan adalah ketika kita pertama kali ditanam di kubur. Ini yang kita bawa dalam masalah. Kalau kita celaka di dalam kubur ini, maka celakalah sampai nanti di neraka jahanam. Tapi kalau dia masuk dalam kubur dalam keadaan beruntung, selamat, maka selamatlah dia sampai selama-lamanya di akhirat. Ini taruhan. Maka sempatkanlah kesibukan apapun yang melupakan, kegiatan apapun yang melupakan, atau kesenangan apapun yang melupakan, pasti akan datang hisab di dunia maupun akhirat. Maka janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah sangat marah dan membenci orang-orang yang melampaui batas. Kita ini musafir, hanya sekedar kita minum air, kita hanya sekedar berteduh, kita sekedar cuma mampir. Selanjutnya perjalanan yang panjang adalah sesudah kematian. Maka itulah, jangan sekali-kali melupakan bekal mati. Itulah orang-orang yang sesungguhnya betul-betul beriman, berani melepaskan ikatan tali kepada Allah dan Rasul, berarti dia pendusta, bahwa dia adalah orang-orang yang terlibat di dalam hubungan dengan Allah dan Rasul. Untuk itulah kita selalu mengingat, sekali lagi mengingat, bukan yang lain. Bekal apa yang kita bawa? Karena sebaik-baik manusia, sebaik-baik amal yang dihidup, maka untuk itulah mudah-mudahan kita menyadari segala sesuatu yang telah lalu atau telah lampau, banyaknya sekali pelanggaran dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Tapi bagi orang yang beriman, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Asal dia kembali bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, memperbaiki perbuatan, memperbaiki semua sikap, yang mana sikap yang melampaui batas, baik dalam kesenangan, baik dalam urusan dunia, dalam urusan yang melalaikan. Kita wajib untuk banyak kembali kepada Allah, sehingga kita mendapatkan fitrah, yaitu kesucian, seperti halnya Nabi Adam alaihissalam ketika sudah melampaui dan mengotori dengan dosanya. Maka tidak lain yang dilakukan Nabi Adam, mensucikannya dengan banyak mengaku dolim dan banyak beristighfar dan banyak menundukkan dan malu kepada Allah, sehingga dikembalikan kepada Allah dalam keadaan fitrah kesucian menghadap Tuhan. Begitu pula kita, keturunan-keturunan, tidak terlepas atau tidak bisa terhalang, dihindari kalau kita sudah sering melakukan dosa-dosa. Sampai kapan kita bertaubat? Sampai kapan kita kembali kepada Allah? Sampai kapan kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang membawa amanah? Maka untuk itu peganglah amanah Allah dan Rasul, sehingga kita betul-betul mendapatkan pengampunan dosa. Dan mudah-mudahan itu nasihat saya, apalagi khususnya di bulan Rajab ini. Sangat ruginya manusia yang tidak mau beristighfar. Bahkan ditulis ada istighfar Rajab.
akan ada tasbih yang untuk diamalkan. Kalau itu di dalam bulan Rajab yang tidak bisa kita mengamalkan atau kita tidak beristighfar, baik istighfar apapun, tapi nyatakan bulan Rajab inilah kesempatan kita untuk mengamalkan. Karena pintu taubat yang paling utama adalah di bulan Rajab ini. Maka banyak-banyaklah takarub mendekat kepada Allah. Karena itu satu-satunya jalan untuk membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat, dan pintu-pintu surga. Untuk itulah mudah-mudahan dosa kita dan orang tua kita, keluarga kita, saudara, anak-anak kita semuanya, dan semua yang berkaitan nasab, bahkan sahabat dan kerabat semua, termasuk guru-guru kita yang mendidik kita, sekecil apapun didikan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirah kepada mereka, sehingga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Kalau hidup di dunia, mudah-mudahan ditempatkan pintu-pintu keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala. Amin. Hayat husnul khatimah. Amin. Selawat dan salam sejahtera kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, sebagai pemandu, sebagai pedoman, sebagai pimpinan yang paling dipercaya dan yang bisa menghubungkan kita kepada Allah Ta'ala. Maka banyak-banyaklah berselawat. Karena jalan yang paling cepat untuk mengenal Allah, yang pertama adalah banyak istighfar, yang kedua adalah banyak berselawat. Akhirnya terhubunglah kita sekalian dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu puncaknya agar kita mendapatkan syafaat. Bahkan kita wajib untuk mencintai dari ahli, sahabatnya, keluarganya, kerabatnya yang pantas diikuti. Karena beliau juga yang mengikuti jejak datuk-datuk. Maka semua guru-guru kita yang sudah meninggal, para habaib, para sayyid, yang semua adalah yang mendidik kita, sehingga kita pantas untuk taat kepada beliau sebelum kita mencapai puncak ketaatan Allah dan Rasul. Pasti wasilahnya kepada guru-guru kita atau musyrik yang membimbing kita. Untuk itulah agar kita bisa dikumpulkan bersama-sama di dalam kebaikan, di apa kebaikan yang mendapatkan syafaat dan bisa masuk surga. Allah menjadikan wa baina nabiyina Muhammad SAW. Alhamdulillah. Untuk itulah kita akan terangkan bagaimana mengutuk Rasul SAW kepada Bani Quraisy. Kita jangan melihat bangsa Bani Quraisy. Kita jangan melihat itu bangsa Arab. Karena Rasul SAW adalah orang Quraisy. Karena Rasulullah SAW adalah orang Arab. Tapi sejak dulu persengketaan tidak pernah habis. Yang menyukai dan yang membenci. Dan tidak sedikit mereka yang berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sedikit pula yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah kehidupan. Tetapi kita mengambil bahwa hidup ini kuncinya adalah amanah. Kalau dia mampu memegang amanah Allah Rasul, niscaya tidak ada persengketaan, tidak ada sifat jatuh menjatuhkan atau penghinaan atau
contoh pelecehan atau merendahkan. Karena Al-Quran diturunkan, hadis yang diturunkan semata-mata untuk kebahagiaan dan keselamatan seluruh umat yang mengaku mencintai Allah dan Rasul. Maka pasti mereka akan selalu berkasih sayang di antara mereka. Walaupun kaya, walaupun fakir, walaupun miskin, tidak ada bentuk merendahkan, apalagi menghina. Karena dia adalah hamba-hamba Allah. Untuk itulah memperbaiki orang yang bersengketa, memperbaiki orang-orang yang pecah belah, memperbaiki orang yang saling benci membenci. Ini anjuran Nabi Muhammad SAW agar kita mudah memaafkan. Jangan sekali-kali menaruh dendam di dalam hati, dan jangan sekali-kali ada sifat yang betul-betul marah dan membenci kepada siapa. Karena itu akan merugikan dirinya sendiri dan akan menjatuhkan martabatnya sendiri dan akan menghilangkan keimanan seseorang itu. Karena sibuk hanya mengurusi orang lain, tapi tidak sibuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang sibuk dengan manusia itu pasti akan mengalami segala bentuk keakuan dan keangkuhan dan kesombongan. Maka itulah kita ambil satu kitab dari Tabihul Wakil, yang mana Abu Lais As-Maragandi meriwayatkan dengan sanad dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqillu lil muslim ayajaru akahu fawqa salasin dan atiyani fayu'aridu hadha biwajhi wa hadha biwajhi wa khairuhum alladhi yabda bis salam. Nabi SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot sesama muslim lebih dari 3 hari. Artinya tidak menegur kepada orang yang telah menyakitinya atau orang yang telah membencikan atau kamu membencinya selama 3 hari, sehingga jika bertemu di jalan yang satu memalingkan muka dari lawan. Dan yang terbaik di antara keduanya yaitu yang mendahului salam. Itu orang yang paling utama, yang mendahului salam, yang menyodorkan tangannya untuk memberikan salam, dan yang menyapa kepada mereka dengan salam, bukan memalingkan muka. Seperti halnya orang Bani Quraisy, yang mana satu sama lain dijatuhkan karena yang satu punya kedudukan, yang satu adalah budak, yang satu adalah pembawa. Maka tingkat sosial itulah yang bisa menjadi sifat meremehkan seorang hamba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma'akramakum indallahi atqakum. Siapakah orang yang mulia? Siapakah yang orang istimewa? Siapakah orang yang betul-betul dapat ridha Allah?
miskin, fakir, bagaimana itu. Kalau dia adalah takwa, pasti kehidupannya mulia. Orang kaya apapun bentuk kekayaannya, kalau dia betul-betul takwa, Allah akan menambahkan kemuliaan. Jadi bukan orang pintar, bukan orang pandai, atau orang yang punya kelebihan di dalam urusan dunia, atau dia punya kemampuan dalam urusan dunia, tetapi tidak memiliki ketakwaan, maka kekayaan pun akan menghinanya, kekayaannya pun akan menjerumuskannya, kekayaannya pun akan didapatkan dengan istidraj, dan kekayaan yang didapatkan pasti kandungan-kandungan yang haram lebih banyak daripada yang halal. Begitu pula yang fakir, kalau dia tidak memiliki ketakwaan, maka kelihatan hina-hinanya, kelihatan kerendahannya, bahkan lebih rendah lagi daripada buruknya anjing-anjing yang menurunkan lidah. Maka tidak ada jawaban siapakah yang mulia. Bahkan Sayyidina Ali Karamah, betapa aku banyak salah dalam kehidupan. Ketika aku memburu kemuliaan itu dengan pangkat dan jabatan dan kekayaan, ternyata jalanku salah. Ketika aku untuk meraih kemuliaan itu dengan kelebihan-kelebihan dan kepandaian-kepandaian yang aku miliki, dengan kemampuan-kemampuan yang tinggi, ternyata jalanku salah. Akhirnya aku merubah mekanisme sistem. Ternyata aku memperoleh kemuliaan itu tidak lain jawabannya adalah ketakwaan. Yang mana ketakwaan itulah menghimpun seluruh kemuliaan. Ketakwaan itulah seorang budak pun, seorang pembantu pun, seorang khaddam pun akan menjadi raja. Kemudian seorang yang kaya pun, maka dia pun bisa memimpin kekayaan itu dan menyalurkan pada umatnya. Maka situlah kemuliaan orang-orang takwa, bukan yang kalian maksud atau yang dimaksud kebanyakan manusia. Aku bisa mulia karena mobilku banyak, saya bisa mulia karena hotelku banyak, atau sawahku banyak, atau anakku banyak. Ternyata jalanku salah. Ketika aku meraih dengan ketakwaan, maka aku mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah, dan ditambahkan lagi satu derajat oleh Allah Ta'ala kepada orang takwa yang tidak dimiliki oleh tidak mengetahui ketakwaan. Maka kalian akan mengingat siapa orang mulia, tidak lain adalah orang yang takwa. Dan siapa orang yang takwa adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul. Ini yang dimaksud. Dan orang-orang yang saling membenci kedua-duanya adalah kesalahan yang besar. Pasti kedua-duanya yang tidak mau bertegur sapa atau mengucapkan salam terlebih dahulu, maka kedua-duanya adalah orang yang paling terhina di dunia sampai di akhirat. Mulai diriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwajihu fa in kuntum mutajirin la makhalata falatuha jiruna fawqa salasa ayat wa ayyuma muslimin wa ayyuma muslimain ma tawahuma mutajirani la jatami'ani fil jannah. Jangan boikot membaikot
artinya jangan saling membenci atau tidak menegur satu sama lain. Maka jika kamu terpaksa harus memboikot, maka jangan lebih dari waktu 3 hari. Dan tiap 2 orang muslim yang mati, sedang keduanya masih memboikot, tidak bicara, maka tidak dapat berkumpul di dalam surga, yakni tidak akan masuk surga. Berat atau tidak? Kalau Allah aja mengakui, kalau Allah aja memaafkan, kalau Ta'ala itu murah dari dermawan, kita hanya kesalahan kecil saja kamu sudah memboikot. Bagaimana malu kita kesalahan pada Allah Ta'ala yang besar ini? Kalau Allah tidak menjawab ampunan, kira-kira apa katanya masuk surga? Maka wajib orang yang beriman mengenal sifat Allah, mengenal kemurahan Allah, mengenal kedermawanan Allah, mengenal dari kasih sayang Allah. Niscaya kamu punya sifat-sifat Allah, niscaya kamu tidak memiliki sifat syaitan. Itu sifat syaitan yang sifatnya ingin mencerai-beraikan, sifatnya untuk jatuh menjatuhkan, sifatnya untuk tidak menegur satu sama lain, sifatnya membedakan tingkat ekonomi dan sosial, sifatnya merendahkan satu sama lain, sifatnya keangkuhan dan kesombongan yang dimiliki. Untuk itulah tidak berlaku bagi Allah dan tidak bisa masuk surga selama dia membawa dendam. Walau kana abidah, walau kana zaidah, kalau dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sujud, walaupun ahli tidak suka kita, tapi kita memaafkan atau membawa itu sampai mati, maka itu alamat adalah orang-orang yang diharamkan untuk masuk surga. Maafkan sebelum datang, dimintai maaf. Selesaikan sebelum kamu diselesaikan.